Ya, album ini dirilis di tahun 97 dan berhasil menggeser beberapa album band fenomenal pada saat itu, ya seperti Oasis, Nirvana, R.E.M. hingga U2. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kalau ngomongin album OK Computer, ya mungkin ada yang bilang ini adalah album terbaik dari Radiohead. Ya, saya sendiri salah satu orang yang mungkin sampai saat ini masih dengerin single-single dari album ini. Dan menurut sang penggebuk drum, Philip Selway, keberhasilan album tersebut tidak lepas dari peran Nigel Godrich sebagai produser. Sebab, kata Selway, sang produser benar-benar memberikan mereka kebebasan dalam menggarap album. Colin Greenwood maupun Philip Selway sama-sama memilih Paranoid Android sebagai lagu favorit di album OK Computer. Ya, teman-teman sendiri lagu apa yang paling favorit di album ini? Ya, kalau disuruh milih salah satu kayaknya bingung ya. Oke, kita lanjut. Salah satu tema lirik OK Computer adalah penolakan politik terhadap korporasi-korporasi besar. Saya mungkin paranoid, tapi bukan android. Banyak orang mengatakan musik Radiohead paling bagus dinikmati ketika sedang benar-benar berkonsentrasi. Album ini dirilis oleh Radiohead di tahun 97 setelah menggait kesuksesan pada album sebelumnya, Pablo Honey yang dirilis tahun 93 dan The Band yang dirilis tahun 95. Album OK Computer dinobatkan oleh Rolling Stone sebagai album terbaik sepanjang masa dengan berada di peringkat 42 dari 500 album terpilih. Yuk kita gali beberapa fakta di album ini. Yang pertama, asal-usul judul dari OK Computer ini sendiri. Oke, selama menjalani tur album The Bands di tahun 1996, para personil Radiohead suka dengerin serial komedi science fiction berjudul The Hitchhiker Guide to the Galaxy di dalam bus. Dalam cerita ini, ada momen di mana tokoh Zaphod Beeblebrox mengucapkan kata OK Computer, activate the manual consoles kepada komputer pesawat ruang angkasa saat terjadi serangan rudal. Ya, Thom Yorke memanai kata-kata ini sebagai titik di mana manusia mencoba menyelamatkan dirinya dengan merebut kembali kendali atas mesin. Katanya, paranoia yang saya rasakan saat itu lebih tentang bagaimana orang berhubungan satu sama lain. Tapi saya menggunakan terminologi teknologi untuk mengungkapkannya, lanjut Thom Yorke dalam wawancara bersama Rolling Stone. Dan lanjutnya lagi, semua yang saya tulis sebenarnya cara untuk mencoba terhubung kembali dengan manusia lain ketika Anda selalu dalam perjalanan. Itulah yang harus saya tulis karena itu yang sedang terjadi, yang dengan sendirinya menanamkan semacam kesepian dan keterputusan. Tambahnya lagi. Ya, fakta yang kedua, hampir semua lagu direkam secara live. Menurut gitaris Ed O'Brien, hampir 80% lagu di dalam OK Computer direkam secara live. Katanya, saya nggak suka ngelakuin overdub, itu rasanya nggak alami. Rasanya ada yang aneh saat kamu harus rekaman di control room, ucap Ed dalam catatan British Pop iStats. Ada sesuatu yang spesial kalau kamu main secara langsung. Kamu bisa saling memperhatikan satu sama lain dan mereka berempat juga ngelakuin hal yang sama. Imbuhnya lagi. Dan selanjutnya, sebuah airbag menyelamatkan Thom Yorke. Ya, lagu Airbag pertama kali dimainkan oleh Thom Yorke dan Jonny Greenwood dalam sesi akustik dengan judul "And a Airbag Saved My Life" di XFM di tahun 95. Judul ini diambil dari sebuah headline dari asuransi kendaraan bernama AA atau singkatan dari Automobile Association yang mengirim pesan ke emailnya Yorke. Menurutnya, lagu ini adalah ungkapan emosional seseorang setelah berhasil bertahan dari suatu tragedi. Katanya, ini adalah tentang emosi positif yang Anda rasakan ketika Anda baru saja hampir kecelakaan, ucap Yorke yang ditulis dalam sebuah forum di citizeninsane.eu. Bagaimana Anda merindukan seseorang dan menyadari betapa dekat Anda dengan kejadian tadi. Seketika Anda menghentikan mobil dan merasakan emosi yang luar biasa, lanjutnya lagi. Ya, NME juga pernah mencatat kalau vokalis Radiohead ini pernah mengalami insiden kecelakaan bersama pacarnya di tahun 87. Dan hal itulah yang membuat Thom Yorke berpikir, "Has an airbag saved my life?" Ya, selanjutnya, lagu Exit dalam kurung for a Film dibikin untuk film Romeo and Juliet di tahun 96. Ya, ketika sedang menjalani tur, Radiohead mendapat tawaran untuk membuat sebuah soundtrack film. Tawaran ini datang dari pembuat film Baz Luhrmann yang sedang mengerjakan film Romeo and Juliet. Ketika melihat adegan Juliet yang di sana diperankan oleh Claire Danes saat dia menodongkan pistol ke kepalanya, Radiohead langsung tertantang mengerjakan lagu ini. Dan menurut Thom Yorke, Exit Music adalah lagu yang
selalu ia banggakan saat dinyanyikan di atas panggung. Katanya, setiap nadanya membuat kepala saya berputar. Sesuatu yang saya banggakan, sesuatu yang bisa saya nyanyikan dengan sangat keras tapi nggak terlihat seperti sedang menyeringai, ungkapnya dalam sebuah wawancara bersama Mojo Magazine di tahun 97. Dan fakta selanjutnya adalah Lucky adalah lagu amal untuk anak-anak korban perang. Ya, lagu Lucky adalah lagu pertama yang direkam di antara semua lagu di album Oke Komputer. Pada tahun 95, Lucky pernah direkam dan dirilis dalam kompilasi album amal, The Help Album. Dan album ini dibikin sebagai bentuk solidaritas musisi dan lembaga War Child dalam mendukung gerakan peduli anak kecil yang terdampak peristiwa perang. Dan lagu ini hanya butuh waktu 5 jam untuk selesai digarap oleh para personil Radiohead. Kata Thom Yorke lagi, kami melakukannya dalam 5 jam dan saya membawanya pulang dan memainkannya. Lalu saya menangis. Ya, katanya saat diwawancara dengan Mojo Magazine masih di tahun 97. Ya, memang album ini keluar pada tahun segitu ya. Jadi berita-berita yang diambil ya dari tahun-tahun segitu juga. Ayo 97, udah pada ngapain nih? Saya 97 kayaknya belum lahir. Ya oke, lanjut. Dan menurut Thom Yorke, ketika mengerjakan lagu ini mereka sangat kehabisan energi dan menjalaninya dengan penuh kesenangan. Tambahnya lagi, saya pikir itu karena kami berada di jalan untuk sementara waktu dan kami benar-benar nyaman satu sama lain. Dan itu mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang kami rasakan. Ya, lanjut Yorke lagi. Ya, oke. Album Oke Komputer. Ya, kalau saya pribadi sih, ya walaupun saya lumayan telat ya tahu tentang album Oke Komputer ini, ya boleh dibilang mereka tampil dengan sound yang unik dan sangat berbeda dari pendahulu-pendahulunya. Dan pastinya, ya sekali lagi band-band Inggris ini kayaknya punya sesuatu. Ya ada hal yang selalu bikin apa ya? Ya giliran asik tuh bener-bener asik, pas giliran enggak masih tetap bisa dicari asiknya. Ya, oke. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apa lagu dari album ini yang paling sering didengerin? Ya oke, cukup sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.